Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tuniam dengan NIM 9, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memperspektifkan analisis saya, yaitu langsung saja nomor 1, apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Jawaban saya yaitu ya, karena CP itu tidak disusun untuk menjelaskan apa yang diajarkan guru, tapi untuk menggambarkan apa yang mampu dilakukan oleh murid melalui penggunaan bahasanya itu sendiri. Nah, jadi secara eksplisit itu menunjukkan bahwa orientasi capaian pembelajaran itu berpusat pada reforma murid. Jadi fokusnya itu bukan pada transfer materi, tetapi pada kemampuan dalam praktiknya. Jadi pergeseran paradigma dari teacher centered ke learner jadi ke learner centered. Jadi kesimpulannya yaitu CP di sini tuh secara jelas tuh menyatakan kemampuan yang dapat dilakukan oleh murid. Pada soal nomor 2, yaitu apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Nah, saya menjawab sebagian, karena fokus capaian pembelajaran itu sudah diarahkan pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dan membangun makna, terutama pada fase menengah dan akhir. Pada fase awal A dan B, yaitu terdapat penekanan pada penguasaan kosakata dan pola kalimat dasar sebagai fondasi. Namun pada fase C sampai akhir, yaitu capaian pembelajaran itu lebih menitik beratkan pada kemampuan berkomunikasi yang bermakna seperti menyampaikan informasi, menanggapi, dan serta berpartisipasi aktif dalam dialog gitu. Jadi fokus pada penggunaan bahasa itu untuk membangun makna penting, karena tujuan utama dari pembelajaran bahasa yaitu adalah agar murid ini mampu berkomunikasi efektif gitu dalam situasi nyatanya, bukan hanya sekedar menghafal aturan bahasa. Dengan demikian itu capaian pelajaran itu sebagai mendukung pelajaran yang aplikatif dan kontekstual. Lanjut yang nomor 3, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Jawaban saya yaitu sebagian, karena unsur linguistik itu hadir sebagai sumber daya pendukung kemampuan berkomunikasi dan bukan sebagai tujuan utama. Jadi terutama itu pada fase yang berkelanjutan. Nah, pada fase A dan B itu unsur linguistik itu seperti kosakata dan pola kalimat masih dominan sebagai pengenalan awal. Jadi sebagai pengenalan awal saja. Nah, namun pada di fase C sampai terakhir yaitu unsur linguistik itu hanya menjadi alat untuk mendukung komunikasi, sehingga murid tidak belajar kosakata atau tata bahasa secara terpisah, melainkan dalam konteks penggunaan nyatanya saja. Nah, pendekatan ini juga sesuai dengan paradigma pembelajaran bahasa yang modern yang menekankan fungsi bahasa dalam berkomunikasi, bukan hanya aspek struktural saja, tetapi juga membuat pembelajaran ini lebih bermakna dan relevan. Berlanjut kepada representasi kinerja komunikatif, yaitu nomor 4, apakah CP mempresentasikan tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawabannya yaitu ya. Jadi CP di setiap fase itu mempresentasikan tindakan komunikasi yang utuh, jadi menggabungkan berbagai aspek seperti memahami, menyampaikan, berinteraksi, dan memediasi. Jadi pada contohnya itu pada fase C, yaitu murid itu diminta memahami teks serta mengekspresikan informasi secara terpadu. Nah, kemudian pada fase D dan seterusnya yaitu kemampuan menyampaikan gagasan secara runtut dan berpartisipasi dalam diskusi menjadi fokus, menggambarkan tindakan komunikasi yang lengkap. Jadi representasi tindakan komunikasi yang utuh itu penting agar murid itu menguasai bahasa secara menyeluruh dan dapat menggunakan bahasa dalam konteks yang bermakna, bukan hanya kemampuan parsial saja. Berlanjut nomor 5,
yaitu apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jawaban saya yaitu ya. Karena CP itu mengintegrasikan keterampilan bahasa dalam tindakan komunikasi yang menyeluruh gitu. Nah, capaian pembelajaran pada lampiran keempat menampilkan integrasi keterampilan menyimak dan berbicara, membaca dan menulis secara terpadu. Misalnya kemampuan yang menyimak sekaligus merespon dalam percakapan atau membaca teks dan menulis ringkasan. Nah, pendekatan integratif ini sesuai dengan kemampuan bahasa alami yang berkembang secara simultan dengan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan kehidupan nyata. Kita lanjut nomor 6. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Jawabannya yaitu ya. Karena CP itu menunjukkan keterpaduan keterampilan dalam satu tindakan komunikasi, dan pada fase D yaitu murid itu diminta menulis sekaligus menyajikan informasi dan menggabungkan menulis, berpikir kritis, dan serta berbicara. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa capaian pembelajaran ini tidak memisahkan keterampilan secara mekanis, tetapi menggabungkannya dalam konteks penggunaan bahasa. Nah, keterpaduan ini juga meningkatkan kemampuan berbahasa yang lebih realistis dan praktis, sesuai dengan situasi komunikasi kesehariannya. Lanjut kepada nomor 7, yaitu representasi tindakan berbahasa. Apakah CP ini mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Jawaban saya yaitu ya. Karena capaian pembelajaran itu mencakup keempat tindakan tersebut secara lengkap. Nah, contohnya itu resepsi, yaitu memahami. Ada di semua fase. Produksi itu menyampaikan, berkembang dari fase B. Kemudian interaksi, yaitu berkomunikasi dua arah, mulai kepada fase C. Dan mediasi itu menyampaikan kembali atau menjelaskan. Nah, keberadaan keempat tindakan ini paling penting itu untuk membentuk kompetensi komunikatif yang utuh. Juga mediasi merupakan aspek khas yang sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Arab dan tradisi keilmuan Islam. Lanjut yang 8, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Jawabannya yaitu ya. Karena capaian pembelajaran itu menekankan aktivitas komunikasi yang nyata gitu. Jadi misalnya pada fase B, yaitu murid itu diajak berpartisipasi dalam percakapan sederhana sehari-hari. Nah, pada fase F ini yaitu berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan sikap santun dan empati. Nah, jadi fokus pada komunikasi nyata ini membuat pembelajaran ini lebih relevan gitu dan memotivasi murid untuk menggunakan bahasa di luar kelas. Nomor 9, yaitu apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, atau multimodal? Jawabannya yaitu ya. Jadi capaian pembelajaran itu mencakup kemampuan menggunakan bahasa dalam berbagai modalitas. Jadi termasuk teks lisan, yaitu dialog, percakapan, teks tulis, paragraf surat, dan multimodal teks dengan gambar ataupun audio. Lanjut kepada selanjutnya yaitu kejelasan konteks komunikasi. Pertanyaan nomor 10 yaitu apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Jawabannya yaitu iya, karena konteks penggunaan bahasa itu disebut juga dengan jelas dan spesifik terdapatnya. Nah, dari konteks pribadi dan keluarga itu terdapat di dalam fase A, konteks sosial madrasah yaitu terdapat dalam fase B dan C, dan sehingga konteks sosial keagamaan dan akademik terdapat pada fase D dan F. Jadi penyebutan konteks itu penting agar murid itu memahami kapan dan bagaimana menggunakan bahasa secara tepat.
Lanjut kepada nomor 11, yaitu apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekadar tema pembelajaran. Jawaban saya yaitu sebagian, karena pada fase awal itu masih banyak menyebut tema seperti perkenalan. Nah, tapi fase berikutnya itu mengarah ke situasi komunikasi nyata yang lebih kompleks gitu. Jadi fokus pada situasi komunikasi itu yang membuat pembelajaran itu lebih aplikatif dan menghindari pembelajaran yang terlalu banyak teorinya. Lanjut kepada nomor 12, yaitu apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Jawabannya yaitu ya, karena konteks itu sangat menentukan ragam dan fungsi bahasa itu sendiri. Nah, contohnya dalam bahasa formal itu biasanya digunakan saat berbicara dengan guru. Nah, sedangkan bahasa santai ataupun non formal yaitu biasanya digunakan untuk teman sebaya. Pada nomor 13, yaitu apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Jawabannya yaitu ya, karena capaian pembelajaran ini menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan diukur secara langsung gitu. Contohnya murid mampu memahami, murid mampu menyampaikan. Jadi yang bisa dinilai dari kegiatan nyata murid itu sendiri. Lanjut kepada nomor 14, yaitu apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan capaian pembelajaran? Jawabannya yaitu ya, karena rumusan capaian pembelajaran itu memudahkan perancangan asesmen seperti presentasi, dialog, dan penulisan teks, serta memudahkan guru untuk membuat alat ukur yang relevan. Nomor 15, yaitu apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Jawabannya yaitu ya, karena capaian pembelajaran itu disusun secara spesifik dan tidak abstrak sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, rumusan yang konkret ini mengurangi potensi multitafsir antar guru sehingga implementasi kurikulum itu menjadi lebih konsisten. Lanjut kepada nomor 16, yaitu ketepatan kata kerja operasional. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Jawabannya yaitu ya, karena kata kerja dalam capaian pembelajaran itu menunjukkan tindakan nyata seperti memahami, menyampaikan, dan berinteraksi. Nah, ini itu juga selaras dengan taksonomi pembelajaran yang menekankan aspek reformatif. Jadi bukan hanya sekedar kognitif saja. Lanjut kepada nomor 17, yaitu apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan reforma bahasa? Jawabannya yaitu ya, karena CP ini tidak didominasi oleh kata kerja yang bersifat internal seperti mengetahui atau memahami secara abstrak. Nah, hal ini juga penting karena kata kerja internal itu sulit diukur sehingga kurang efektif dalam evaluasi pada saat pembelajaran. Lanjut kepada nomor 18, yaitu progresi kemampuan antar fase. Apakah CP ini mencerminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Jawabannya ya, karena terdapat progresi jelas dari pengenalan kosakata sederhana sehingga komunikasi kritis dan mandiri. Nah, hal ini juga mencerminkan perkembangan kemampuan berbahasa yang realistis dan sistematis. Lanjut kepada nomor 19, yaitu apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Jawabannya yaitu ya. Nah, murid ini berkembang dari bantuan penuh ke kemandirian dan dari kalimat sederhana ke teks yang kompleks. Murid juga belajar mengontrol makna dalam konteks sosial yang berbeda. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa CP ini tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa tetapi juga learner autonomy. Lanjut nomor 20, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Jawabannya yaitu iya. Progresi lebih pada peningkatan fungsi komunikasi dan konteks sosial. Jadi ini tuh membantu murid untuk menggunakan bahasa secara relevan dan efektif. Pendekatan ini juga lebih relevan dengan kebutuhan nyata karena bahasa yang dipelajari itu untuk digunakan, bukan sekedar diketahui saja. Lanjut kepada nomor 21, yaitu posisi murid sebagai pelaku bahasa. Nah, nomor 21, apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif
penggunaan bahasa, jawabannya yaitu iya, karena murid itu selalu menjadi pelaku aktif dalam setiap rumusan capaian pembelajaran. Nah, hal ini juga penting agar murid itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi, ini tuh mencerminkan paradigma student-centered learning yang meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab belajar, bukan hanya berpusat kepada guru. Pada nomor 22 yaitu apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Jawabannya yaitu ya, karena capaian pembelajaran itu tidak menyebutkan guru, metode, ataupun media, melainkan hanya kemampuan murid saja gitu. Jadi hal ini juga menjaga fokus evaluasi tetap pada hasil belajar, bukan proses pengajarannya. Lanjut kepada nomor 23 yaitu integrasi nilai dan dalam praktik berbahasa. Nah, nomor 23, apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya yaitu ya. Nah, terutama pada fase akhir yaitu nilai seperti kesantunan, empati, dan tanggung jawab itu terintegrasi dalam capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi ini tuh mendukung pembelajaran bahasa yang beretika dan bermakna. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya pembelajaran bahasa itu juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter itu sendiri. Lanjut kepada nomor 24 yaitu apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya itu ya, karena nilai itu muncul sebagai bagian dari tindakan berbahasa, bukan sebagai aturan normatif terpisah. Jadi pendekatan ini tuh membuat nilai itu menjadi nyata dalam praktik berbahasa, dan pendekatan ini juga lebih efektif gitu karena siswa itu belajar nilai melalui pengalamannya langsung. Lanjut kepada nomor 25 yaitu koherensi desain kurikulum berbasis capaian. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dari asesmen? Jawabannya yaitu ya, karena capaian pembelajaran sangat jelas dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini juga memudahkan guru dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini juga menunjukkan adanya keselarasan antara kurikulum, pembelajaran, dan juga evaluasi. Lanjut nomor 26, apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Jawabannya yaitu ya, karena ada hubungan logis dan sistematis antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan pengalaman belajar. Jadi memastikan proses belajar ini terarah dan terukur. Nah, hal ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran ini memiliki arah yang jelas. Berlanjut kepada nomor 27 yaitu apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam capaian pembelajaran? Jawabannya yaitu sebagian. Karena materi kebahasaan itu ditentukan oleh kebutuhan komunikasi yang harus dikuasai oleh murid. Nah, ini juga membuat pembelajaran ini lebih relevan gitu dan tidak berorientasi kepada hafalan semata. Berlanjut kepada nomor 28, kejelasan dan ketepatan redaksi. Apakah nomor 28, apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Jawabannya ya, karena setiap rumusan capaian pembelajaran itu fokus pada satu kemampuan utama sehingga jelas dan terukur. Hal ini juga untuk mempermudah pengukuran dan meningkatkan kejelasan tujuan pembelajaran. Berlanjut kepada nomor 29, apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawabannya ya, karena capaian pembelajaran itu disusun secara ringkas dan jelas untuk menghindari multitafsir. Jadi ini tuh penting agar guru dan murid itu memahami capaian yang sama. Nah, kejelasan ini juga memastikan implementasi yang seragam di berbagai konteks pendidikan.
Lanjut, terakhir yaitu nomor 30, apakah rumusan capaian pembelajaran tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Jawabannya yaitu ya, karena capaian pembelajaran ini memenuhi prinsip SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Jadi dengan memenuhi prinsip ini, capaian pembelajaran ini menjadi instrumen yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembelajarannya itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, Naila Tuniam. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.